Di tangan kebanyakan orang, seikat ijuk cuma alat pembersih debu. Namun bagi Ahmad Jamaluddin, material sederhana ini adalah harapan bagi anak-anak di pelosok Cianjur. Jamaluddin adalah mantan guru honorer yang mengabdi 10 tahun dengan gaji hanya 100.000 per bulan. Karena himpitan ekonomi, ia terpaksa meninggalkan ruang kelas honorer dan beralih profesi menjadi penjual sapu ijuk. Meski tak lagi mengajar, semangatnya tak pernah surut. Ia memiliki mimpi besar agar generasi muda di desanya tak putus sekolah karena terkendala jarak dan biaya. Dari keuntungan yang hanya Rp4.000 per sapu, ia berhasil mengumpulkan sedikit demi sedikit. Sang perajin bukan sekadar menjual barang, melainkan penenun mimpi yang rela menukar keringat demi masa depan anak-anak di kampungnya. Perjuangan tersebut membuahkan hasil pada tahun 2020, saat sebuah sekolah gratis akhirnya berdiri. Tak hanya sekolah, ia bahkan membuka pintu rumahnya bagi beberapa siswa kurang mampu untuk tinggal tanpa bayar, agar mereka tetap bisa mencapai cita-cita. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah, dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Wasilah ya, insya Allah. Kali ini kita akan mengambil hikmah dari narasumber yang luar biasa, namanya Pak Ahmad Jamaluddin. Ya, kenapa luar biasanya? Beliau ini tadinya mantan seorang guru honorer, lalu sekarang jualan sapu ijuk untuk ngebangun sekolah gratis. Luar biasa perjuangannya ya. Kita langsung tanya-tanya aja ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok pengen tanya-tanya cerita dari awalnya ya? Iya boleh. Jadi dulu teh ngajar. Iya dulu ngajar. Ngajar apa Pak? Di SD. Mata pelajaran? Guru kelas. Guru kelas. Guru kelas 6. Selama berapa tahun tuh? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2004 sampai 2014. Oh 10 tahun. Iya 10 tahun. Ngajar. Ya. Terus akhirnya 2014 berhenti. Ya. Terus jualannya itu sapu. Ya merantau. Oh sempat merantau dulu ke? Ya merantau ke Cianjur kota lah dan ke luar pulau juga. Oh sempat kemana Pak? Kepulauan Anambas. Di mana ya Pak? Iya Pulauan Anambas di Kepulauan Riau. Oh gitu. Ya. Ngajar juga di sana? Enggak. Kalau di sana kuli bangunan dan jual beli rongsokan. Oh masya Allah. Ya. Terus akhirnya balik lagi ke? Ya, balik. Sekarang ke rumah. Akhirnya bikin itu sapu ijuk. Ya, bikin produksian sapu ijuk. Bikin sendiri ya? Ya, bikin sendiri. Masya Allah. Siapa yang ngajarin Pak bisa? Iya, waktu merantau itu di Cianjur kota. Dapat ilmunya? Ya. Akhirnya bikin sendiri? Iya. Dijualin, harganya berapa Pak dijualnya Pak? Dijualnya 8.000 harganya. Keuntungannya berapa kalau dijual 8.000? Keuntungannya kalau misalkan ya lagi bagus, diinjuknya utamanya itu nyampe 4.000. 4.000 itu kalau lagi bagus per sapu? Ya per sapu. Terus sehari bisa laku berapa sapu Pak? Ya kalau dulu itu sehari saya target 100 yang saya kelilingnya. Ditambah yang pesanan. Masya Allah. Ya. Dan dari keuntungan yang 4.000 per sapu itu, akhirnya tadi digunain untuk ngebangun sekolah gratis. Iya, digunakan untuk membangun sekolah gratis. Kenapa pengen bangun sekolah, Pak? Ya, karena waktu saya jadi honor di SD, saya juga mendirikan SMP, yaitu SMP terbuka. Jadi yang selalu teringat di perantauan itu emang anak-anak yang SMP itu, apakah masih jalan atau tidak, karena waktu saya tinggalin itu dititipin sama kawan. Ya ternyata pas pulang sudah tidak ada siswanya gitu. Dan setelah itu melihat banyak siswa yang tidak sekolah lagi. Oke. Jadi akhirnya tersentuh karena ngelihat ya bekas dulu mungkin murid-muridnya nggak pada lanjut sekolah. Dari SD pada nggak lanjut. Ya banyak yang tidak lanjut gitu. Kalau di sana biasanya nggak lanjut karena apa Pak? Karena apa biaya kah? Atau? Salah satunya biaya. Yang kedua jarak juga. Terus faktor alam juga lah di sana karena jalannya masih jelek lah gitu. Kondisinya gimana sih Pak? Kondisinya jalannya masih tanah. Jalannya masih tanah. Iya, orang mungkin taunya Cianjur yang kota. Ini dari Cianjur kota nyampe tempat Bapak masih 7 jam lagi. Kalau dari Cianjur kota 4 jam. Oh, dari Cianjur kota 4 jam lagi. Iya, 4 jam. Bahkan ke sayanya juga masih jauh lagi gitu dari Sindang barangnya itu. Masya Allah. Iya. Nah sekarang akhirnya ngediriin sekolahnya itu di
rumah. Iya, Orang-orang belajar, anak-anak belajarnya di rumah. Di kampung saya itu di rumah, ya. Jadi anak-anak pada belajar di. Oh, kalau sekarang mah alhamdulillah udah punya bangunan sendiri. Oh gitu. Ya. Dari yang tadi jualan sapu 4 Ya, tadi? yang awal itu dari jualan hasil sapu injuk. Itu dan sekarang alhamdulillah Udah kebangun? Udah. Segede gimana, Pak? Ya, ukurannya itu 3 kelas. 3 kelas itu ukuran 5 ke 5. 5 kali 5. Iya, satu kelasnya. Yang bantuin ngajar ada siapa? Ada guru-guru lagi teman-teman? Yang bantuin ngajar ada. Ada 12 orang guru. Siswa ada berapa sekarang? Siswa 65. Bahkan 65 siswa ya, gratis semuanya? gratis. Ngegaji gurunya gimana berarti, Pak? Yang kalau gaji guru mah itu dari dana operasional sekolah, Bos. Oh, ada bos yang pakai situ ya? Dari pemerintah. Terus kalau buat kayak itu beli-beli spidol apa segala macam buat Ya, fasilitas sarana sekolah? sebagian ada dari sekolah. Ya, ada dari yang dari bos itu. Gitu. Yang dari saya itu ya bangun sekolah, seragam anak gitu, dan memberi makan gratis buat anak yang mondok. Oh, mereka mondok tinggal di situ? Ada yang mondok itu ya. Ada yang tinggal di situ? Ada yang mondok. Itu dulu ngebangun habis biaya berapa, Pak? Mohon maaf. Kalau dihitung-hitung kayaknya Bertahap gitu ya? Ya, Kalau bertahap. jadi borongan gitu ya? Iya. Gak ngitung gitu lah, gak ngitung secara detil gitu. Cuma kan kalau dibayangkan namanya ngebangun puluhan juta, ratusan juta di Ya situ. itu bangunnya kan pakai kayu saya mah. Pakai kayu, itunya pakai GRC, nggak permanen gitu. Oke. Iya. Terus katanya di rumah juga ada yang tinggal. Ada berapa anak di rumah? 12 orang. 12 orang? Ya. Anak siapa, Pak? Itu anak ya wali murid yang sekolah di sana. Anak Kok orang. tinggalnya di rumah Bapak? Itu sambil ngaji. Oh. Saya yang sambil ngaji. Bapak yang ngajarin? Bukan saya. Ada itu guru di sana, guru ngaji lagi. Itu tinggal di rumah. Makannya apa Bapak yang biayain? Ya, cuma makannya aja yang saya biayain. Jadi dalam sehari itu Bapak harus ngasih makan berapa anak, Pak? Selain yang 12 yang di rumah. Terus yang 12, terus anak saya berarti 3. Anak 3. Terus istri 1 lah gitu. Jadi 12 tambah 3, 16 orang setiap hari harus dipenuhi Iya. makannya. Iya. Dari hasil semua jualan sapu? Ya, sebagian dari hasil sapu dan sebagian alhamdulillah kadang-kadang ada yang ngasih, ada yang nyumbang juga lah, kadang-kadang gitulah. Jualan sapunya ada toko atau keliling tiap hari, Pak? Kalau sekarang itu orderan ke toko-toko. Kalau sekarang. Oh, dimasukin ke toko-toko. Ya. Oh. Kalau awal-awal memang saya keliling setiap hari. Dari pagi sampai ke gelap deh. Enggak, itu pagi-pagi kadang-kadang saya pulang sekolah jual sapu. Beres ngajar gitu. Ya, baris ngajar gitu. Kadang-kadang kalau ada gurunya dari pagi lah. Selalu laku, Pak? Ada nggak hari nggak laku sama sekali, Pak? Ya selalu laku karena saya kemana saja kalau nggak habis saya nggak pulang gitu. Kalau yang dulu lah, kalau sekarang mah nggak bisa. Saya kadang-kadang keliling nyampe ke Garut. Dari Sinang Barang Cianjur sampai ke Garut. Iya. Ngoriling, oh ya. Iya. Masya Allah, tuh pemirsa atau perjuangan. Ada loh orang kayak begitu, Masya Allah. Ya, kalau masih banyak yang pengen kau tanyain, kalian jangan kemana-mana. Kita jeda dulu sebentar. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Merekanya juga pada nggak mau belajar gitu. Iya, itu. Makanya saya hampir 1 minggu sekali lah keliling itu untuk mengajak memahamkan mereka pentingnya pendidikan. Iya, gitu ya. itu.